Astagfirullah. Haula wala quwwata illa billah. Ala man la yasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-matara 'alaina hatta tunzilana rizqan katsiran wasi'an halatan dan tayyiban ghaira qasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan lana wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'an lana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa munjina Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil busra lana bid dunya wa ukhrana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahid nabi. Dastur darisukum ala sabilin niyati bihi ankum wa hasyara fanada faqala idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Wabil fatihiyya fatahizil yakarhuma bil amin nabili alima qulubana. Allahumma wasi' masyadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua apa yang terjadi adalah perbuatan dan kehendak dan rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita, kajian fiqih wanita yang kita hubungkan dengan kitab Sabilal Muhtadin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zamratihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi makruh meninggalkan membaca surah pada 2 rakaat yang pertama karena khilaf ulama pada wajibnya. Adapun membaca surah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat daripada sembahyang zuhur dan asyar dan isya, dan pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, maka tiada khilaf pula dan tiada khilaf sunnah. Hanya saja ia tiada sunnah karena beda antara menyalahi sunnah dan tiada sunnah. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Mukhtasar Bafadal, yakni tiada sunat membaca surah pada tempat yang tersebut itu melainkan pada orang yang mengikut imam pada rakaatnya yang ketiga. Ini adalah yang ditulis oleh Datuk Lambanyak tentang makruh di dalam sembahyang, yakni makruh meninggalkan surah sembahyang. Misalnya kita sembahyang zuhur 4 rakaat, hendak bancap 4 rakaat, Fatihah aja seberakaat, surahnya kada dibaca, keempat-empatnya kada baca surah. Nah, itu makruh. Jadi harus ada dibaca surah. Maksud surah itu selain daripada surah Al-Fatihah. Surah yang dibaca itu bagi yang tidak hafal Quran sunat sesurahan. Bagi yang hafal Quran boleh kada sesurahan. Yang hafal Quran jadi kada boleh kada sesurahan. Mesti Yasidin membaca surah Al-Baqarah. Nah, jadi boleh aja kada sesurahan. Tapi bagi kita yang kada hafal Quran, kada boleh kita membaca surah itu nang surah nang kita kada hafal. Padahal kita hafal sebuju aja. Misalnya kita membaca surah An-Nur,
Kita surah An-Nur hanya hafal yang sembahyang isyraq. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin biha misbah, dan seterusnya. 3 ayat kita hafal 3 itu aja. Lalu kita sembahyang jadi imam, dalam membaca ayat juga nang Allahu nurus samawati wal ard, kesannya seakan-akan kayak seorang habis Quran, padahal nengin duanya hafal dibagi 2. Nah itu makruh lah, makruh. Jadi kita nang ada hafal itu harus sesorahan. Ambillah surah nang pendek, surah nang handap, mulai qul a'udzu birabbinas sampai wadduha dengan surah-surah pendek. Walaupun ada tabut nang panjang, Iqra dan surah Al-Bayyinah lah. Nah, walaupun artinya ambil nang pendek-pendek. Nah, jadi meninggalkan tuh hukumnya makruh, jadi kita baca. Jadi jangan sampai dibagi 2. Tapi punya kada hafal paksa apa? Qul huwallah bagi 2 aja. Kan kada hafal lagi yang lain. Namunnya hafal dia jangan bagi 2 qul huwallah. Bila bagi 2 aja, bila orang makan separuh seorang. Nah, itu namanya makruh lah. Jadi jasidun jangan sampai meninggalkan. Melainkan bagi orang yang mengikut imam pada rakaat yang ketiga, maka sunat baginya membaca surah pada rakaat yang ketiga. Nah, lain halnya kita mengikut imam, kita umpat berimaman, kita masbuk ini hanya datang pada rakaat yang ketiga. Itu masbuk kalau orang 2 rakaat sudah, misalnya zuhur atau asar atau maghrib, kita masbuk sudah tahiyat awal orang rakaat ketiga. Nah, kita boleh sesudahnya kita rakaat orang rakaat ketiga, kita rakaat pertama hitungannya kita boleh menambahi surah, nah, boleh menambahi gitu. Nah, karena supaya jangan ketinggalan lah, supaya jangan ketinggalan surah tadi tuh. Nah, itu dianjurkan sidin rakaat yang ketiga maupun rakaat yang keempat di sidin. Karena bahwasanya keduanya itu jadi 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang makmum itu, karena barang yang didapatnya akan dia oleh makmum. Lalu ada nama takon, guru aja kita ini masbuk di rakaat yang keempat. 3 rakaat sudah orang, lalu kita rakaat yang keempat. Jadi kan mau kita hanya sarakaat, imam sudah tahiyat akhir, kita mau harus 4 tahiyat juga. Nah, lalu bertakon ketika imam salam, kita kan berdiri, apakah kita tahiyat awal kah atau kada? Nah, dan bertakon, jadi jawabannya kita tetap tahiyat awal. Nah, lalu bertakon pulang, apabila kita tadi rakaat yang keempat, imam sudah nang keempat duduk tahiyat akhir, kitanya hanya sarakaatnya. Nah, duduknya ini apakah duduk tahiyat awal, apakah duduk tahiyat akhir? Nah, jawabannya kayak apa teh? Rancak kalau kita ada masbuk nih lah. Nah, apakah kita duduk tahiyat awal, apakah duduk tahiyat akhir? Nah, jawabannya ada 2, tapi harus ada alasannya. Boleh kita duduk tahiyat awal, boleh kita duduk ala tahiyat akhir. Apabila kita duduk ala tahiyat awal, karena memang kita belum bertahiyat awal. Tapi boleh kita duduk tahiyat akhir karena kita mengikut imam walaupun kita belum tahiyat akhir. Lalu nama paling utama? Nah, yang paling utama adalah mengikut imam. Karena imam duduknya tahiyat akhir, kita harus juga umat imam duduk ala tahiyat akhir walaupun kita belum tahiyat awal.
Nah, jadi yang ada paling abdal itu kita mengikut imam. Jadi ikut imamnya itu yang diutamakan. Nah, ketika imam salam, kita berdiri, terus akan, lalu kita mendua rakaat. Dua rakaat itu tahiyat awal lagi kita. Nah, kita nambah dua rakaat itu karena kita 4 rakaat, kalau berdiri pulang dua rakaat baru tahiyat akhir. Lalu bertakun, kada apa-apalah 3 kali tahiyat. 3 kali itu. Nah, jawabannya kada apa-apa. Karena yang pertama itu nilainya kita bukan tahiyat, karena kita nilainya mengikut imam. Nah, understand? Paham toh menjadi. Nah, ada utakna. Paham lah. Nah, jadi gitu. Jadi artinya ketika kita umpat imam, jangan sekali-kali kita itu mengubut, mancap. Nah, ada tahunya ada, ada tahu tuh ya. Mengubut sidin Allah Akbar aja. Oh, jadi sidin Allah. Bener dahulu. Nah, itu jangan sampai yang sorangan di rumah. Nah, jadi arti masbuk itu kita umpati imam. Berapa kita dapat? Nah, syarat dapat itu kita memperdapati rukuk. Bila kita sempat 4 rukuk, berarti kita itu sudah dapat rakaat. Bila kita kada tahu 4 rukuk, berarti kita tuh kada tahu 4 rakaat. Kalau ketika kita datang, imam sujud, 4 juga sujud. Nah, itu kada terhitung tuh, itu mengikuti imamnya aja tuh. Lanjutakan. Nah, lanjutakan. Karena imam berdiri, takkan keberapa imam, hanya kita berhitung 1 hanya gitu. Nah, bila inya imam nangka 3, kita tetap 1. Bila imam nangka 4, kita tetap 1. Bila imam nangka 2, kita tetap 1 gitu. Jadi intinya mengumpati rukuk lah seperti imam. Artinya bila tahu 4 rukuk baru kita dapat rakaat. Nah, karena ini masih banyak nah ulun lihat nangka 7 mancap tadi tuh. Jangan lagi mancap tuh. Yang sudah nah akan datang jangan lagi. Nah, itu itulah 4 silinder pemasinnya capai laju lah. Nah, jadi artinya ketika kita dapat rakaat itu kita dapat pahala 27. Nah, dapat pahala 27. Jadi kita hendak berimaman itu jangan supan terlambat, walaupun sudah tahiyat apa. Yang penting bahusali Allah Akbar, duduk aja tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada apa-apa, yang penting kita buat sudah. Jaka ibarat dalam kapal tuh pas bebuat DPD kapalnya berangkat. Kita buat sudah. Nah, di dalam 27 kayak itu tuh. Nah, karena tadi kita hanya berbuat. Nah, kita kan berdiri tuh. Nah, hitungnya kita bila inya kita sudah sarakaat, kita kan belum membaca ayat tadi tuh. Nah, di situ kita sisipkan 2 rakaat pertama itu buatilah ayat apa yang kita hafal. Barang ayat kalau azul berpala, kalau azul binaskah, apakah tasongsang boleh lagu ajar. Tasongsang daripada kadang baca boleh jadi songsang. Tapi menyatahu urutannya jangan disongsang lah. Muntah urutannya jangan disongsang. Paham ya? Tasongsang adalah bila kalau juru palak hanya kalau juru binas. Jangan kalau juru binas dulu, hanya kalau juru bil palak itu tasongsang arannya. Mereka ada tahu ya kada apa-apa juga bang. Ada tahu. Ya kada tahu melihat. Ada kisah bahari, kisah aja bang. Si ini kisah bisa aja si baca. Nyari nggak pelihun, turjaun. Sekali didih, saya gambarnya tersengsang. Gambarnya tersengsang. Hurufnya tersengsang juga. Nah, ada juga itu kisah aja. Tersengsang. Jadi sedang kita tahu kada apa-apa. Tersengsang. Lebih abdal daripada kadang memegang buku pulang. Nah, ya kalau lah baca yasin kadang memegang buku. Lebih abdal membaca yasin memegang
buku karena itu lebih abdal. Yang kedua pula, bila tuntut membaca Yasin, ini banyak juga terjadi masih nih. Jangan sampai buku Yasin itu diandak di lantai. Nah, jangan sampai, jangan sampai di lantai. Karena Yasin itu Quran, nah. Nah, apalagi Yasin berkikih gitu, nah aja pakai kipas nunjul, nah aja ambil ke pinggirakan aja. Nah, jangan lah, itu kada menghormati Al-Quran, jangan. Itu Bahari Bang Lawi ini kada lagi Bang. Banyak tahu sudah. Berkat nuntut ilmu lalu akhirnya tahu alhamdulillah. Nah, karena barang yang didapatnya akan dia oleh mampu maka yaitulah sembahyang. Kemudian maka dia dapat akan dia membaca surah dalam 2 rakaat yang tersebut maka hendaklah dibacanya dalam surah 2 rakaat yang kemudian. Artinya bila kada kawa di 2 rakaat pertama baca 2 rakaat yang terakhir. Bahkan yang kedua. Demikian lagi makruh bersandar di dalam sembahyang kepada sesuatu sekira-kira jika gugur tempat kesandarannya itu. Nah, sembahyang makruh bersandar apabila yang disandar itu kalau rabah, tapi kada ada jurung bersandar lah. Bila ragu berdiri, berduduk aja sembahyang. Bila kita tolak pacangan kada sanggup berdiri, lebih baik kita tuh berduduk. Apalagi subuh Jumat kan panjang toh, sujud sajadah. Jangan sampai ya orang disuruh jangan terlalu panjang. Oh imam jangan terlalu panjang, aku kada kau berdiri. Nang kada kau berdiri berbaikung gerang. Nang jemaah 40. Nang kada kau berdiri lawas berdua. Nang kau berdirinya nak kayak ambil abdal banyak pahalanya. Jangan sampai kalah nang banyak lawan nang sedikit. Nah jadi nang sedikit ya bakal lah. Kada kau berdiri boleh berduduk. Nah kan kayak itu tuh. Berkursi kayak boleh bersama kursi. Kan kayak di Mekah coba biar hanya di Mekah adalah boleh kalah duduk sembahyang. Berkursi kayak di mana? Lah rokok sujud. Sidang asam urat kada kau melipat betis. Boleh aja sembahyang di berkursi lah. Nah boleh. Jangan sampai kita mengalahkan yang banyak daripada nang sedikit kita lah apa yang sedikit mengalahkan nang banyak. Nah jadi jangan bersandar jadi makruh lah. Biasanya nang bersandar di pembelakangan ya kalau ditawing. Mau di tengah ada depan bersandar kecuali di tihang lah. Nah kecuali di tihang. Pada saat semua orang yang bersandar seperti demikian maka kalau mu'tamad sahlah sembahyang makruh, tetapi tempat yang demikian itu selagi dinamai berdiri seperti bahwa dapat ia mengangkat kedua kakinya. Selagi dia kau mengangkat kedua kakinya kada boleh dia bersandar. Nah boleh bersandar itu bedanya memang kada kawa berdiri. Nah jadi nawih ini kategori bersandar ini adalah iya tadi orang yang berkursi tadi nah sembahyang yang nya ada kursinya kemudian kayak itu boleh lipatan tuh lah halus kursinya itu lah sandarannya ada belakangnya halus nah kayak itu lah. Nah itu boleh karena sidin memang kada kawa berdiri. Nah jadi kita jangan melihat kenapa aja ada orang kayak itu zaman lain ya. Nah itu memang dibolehkan dalam agama. Adapun jika ada sandarannya itu tiada yang dinamai berdiri seperti bahwa dapat ia mengangkat kedua kakinya maka batallah sembahyangnya. Nah ya kalau amunnya kawah aja berdiri jagat lalu sembahyang berduduk, nah itu kada boleh kawah aja beda dengan kada kawah. Dan demikian lagi makruh melanjutkan duduk istirahat lebih daripada duduk antara dua sujud, yakni lebih daripada sekurang-kurang yang memadai antara dua sujud. Duduk istirahat itu kalawasan maksudnya lah. Kalawasan antara bangun daripada sujud yang pertama menuju berdiri rakaat kedua kan duduk istirahat tuh. Yang bagus tuh langsung aja kada beristirahatan imbah bangun dari sujud subhanallahil a'la wa bihamdihi Allahu akbarnya ada orang berduduk setempat kita aja berdiri pulang biasa. Nah itu bisa mengakibatkan tambahan geraknya.
Adapun melanjutkan lebih dari dua yang sempurnanya pada tasyahud yang wajib, maka yaitu membatalkan sembahyang. Seperti yang telah lalu bahwasanya melanjutkan duduk antara istirahat membatalkan sembahyang, seperti melanjutkan duduk antara dua sujud. Dan makruh melanjutkan tasyahud awal dan membaca doa di dalamnya, karena bahwasanya ia dituntut meringankan dia lawasan duduk istirahat tadi. Dan makruh meninggalkan membaca doa di dalam tasyahud. Nah, di dalam tahiyat makruh meninggalkan membaca doa. Nah, jadi tahiyat itu boleh dipadahi. Kan tahiyat itu paling handap sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan tahiyat lah, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah, boleh. Jadi makruh meninggalkan, makanya ditambahi wasir ke masalah sampai Hamidum Majid, tambahin lagi pasangan pian Allahumma ghfirli yalah maqaddamtu wa ma'asaratu wa ma'alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazalimin. Tambahin lagi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya supaya kita tuh jangan tatamu dajjal. Nah, itu sunat makruh meninggalkan. Sekurang-kurangnya sampai Hamidum Majid. Namun seselebihnya anak pian panjang ini tambahin aja lagi lah. Nah, tambahin lagi itulah. Mau hafal pulang bahasa. Nah, artinya sunat. Nah, artinya jangan dikurangi gitulah. Nah, tapi itu makruh lah, makruh. Nah, artinya apa? Amun sesekali saat perlu boleh aja. Kita misalnya sembahyang karena uzur, hendak mana bakantut. Jangan menghabiskan sampai kemasaran malis di kami itu aja pasti kantut. Nah, jangan. Bila sudah kedatangan lagi marit, ya sudah. Walaupun tahiyat akhir, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kedatangan lagi marit nih. Aduh, usah lagi nak kamasalah itu usah. Nah, sudah salam aja langsung udah. Yang pertama gitu sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak. Nah, gitu dah. Nah, itu namanya dalam keadaan darurat. Nah, ya darurat macam-macam pian. Ada bakantu tuh darurat. Atau harap sembahyang tuh anak nangis. Atau pian sembahyang tuh mendengar banyu berbunyi. Dinya banyu panglih cirat. Cirat berbunyi. Ya. Kalau ada karun rasa aja sembahyang. Atau api jurang. Nah, atau melihat ular ada di depan, ada sembahyang, jangan hendak menuntung akan sampai habis. Pada ular salam aja lagi, buka lagi. Nah, ulun suah ada sembahyang pian ada ular masih gitu. Bayang subuh tahun kaum dahulu pang kaum Surian, masih lantai masih samin yang dahulu. Allah minta salam, minka salam, waalaikumsalam. Kan berpaling tah, berpaling. Mas di gitu orang mimbar, nyodok keluar ular di bawah mimbar. Hanya kebetulan lantai itu bahari samin pecah di bawah, kan masih samin keramik nang bahari belum ada nih belum. Berarti berapa tahun dah tak lawas deh, zaman kaum Surian. Lawas benar dah 15 tahun nanti boleh. Nah, bahari dah. Nah, kalau sudah salam, nah, jakanya rahat sembahyang ya Pak tuh bisa kaum buka seorang kada melihat. Nah, itu namanya dalam keadaan darurat. Jadi belum keadaan darurat itu saraban wajibnya. Jadi baca at-tahiyatul lillah. Adusah at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Adusah
Bila nak ancap nih, nang ringkas saja. At-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kadosa. Assalamualaikum. Itu bila dalam keadaan darurat. Nah, itu tuh. Nah, tapi bila kada darurat, jangan dikurangi nang doa-doa itu jangan dikurangi karena hukumnya makruh. Nah, karena khilaf ulama pada mewajibkan setengah dan makruh menyertai imam pada segala perbuatan sembahyang dan demikian lagi daripada segala kaulnya. Karena khilaf ulama pada asas sembahyang. Bermula karah ini pada sekira-kira berjamaah bahwasanya ia tiada diperoleh melainkan serta berjamaah. Maka itu meluputkan ia akan fadilat berjamaah seperti tiap-tiap makruh yang dikerjakan. Dan pada sekira-kira berjamaah seperti berdiri seorang diri di luar saf. Nah, ini makruh juga. Seorang berjamaah berdiri di luar saf. Safnya bersusun sebaris. 2 baris. Setelah 2 baris ini ada kosong nih. Datang Mang Dudin nih. Lalu sembahyang. Kehendak nih datang nih. Mahir di tengah kira-kira nih orang nilai. Mahir di tengah nih. Ternyata di tengahnya besi. Sebelah kanan kosong. Lalu menyorangan di belakang. Nah, ini makruh nih. Makruh nih. Harus mengisi nang kosong. Sepalik ke demisi nang kosong itu antara 2 indah data isidin tuh yang punya. Nah ya merusak ulang hati ya kalau deh. Nah, orang sembahyangnya masih aja ada indah data isidin. Siapa? Nah itu jangan lah. Nah itu. Jadi makruh tuh berlain daripada sab sorangan. Anu aja aku hadak para kipas angin aja. Anak barat kipas angin. Nah itu makruh jadinya. Niat hati nyaman kalau husuk kisahnya nih. Padahal tak gawin makruh. Karena justru bila sembahyang kita itu bapaluh, maaf kita sembahyang itu ada lawas juga. Nah, 5 menit lawas banget ya kalau lah. Nah, lain subuh bisa tak lawas bang sampai 10 menit. Kalau lain pada subuh itu kan 1 menit jatuh. Andai kita tapaluh, karena tapaluh orang yang dalam ibadah itu akan mengurangi paluh kita di hari kiamat. Jadi seberapa banyak paluh kita dalam ibadah itu akan mengurangi paluh di hari kiamat. Nah, kayak kita kainin humam, panas, asalikat, awak. Itu jangan harus ridho kita di hati senang menerima paluh tuh. Jangan sampai di hati itu kemudian ya panasnya aja. Hati-hati tak. Karena apabila kita kada ridho, ini kada jadi barter nih, dia kada jadi barter. Tapi ketika kita ridho, menerima nang humap, menerima nang panas, ini jadi barter. Kalau barter pian berhuruf panas paluh kita di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu kita kan semuanya dihadapkan dengan matahari yang parak pada kepala sejengkal. Itu akan kita berkeringat, ada yang tinggalan dengan tuhot, ada tinggalan dengan pinggang, ada yang tinggalan dengan dada, ada tinggalan seikungan, tergantung kita. Nah, ketika kita di dunia dalam kebaikan, dalam ibadah bapaluh, kita ikhlas menerima keringat itu akan mengurangi paluh kita di hari kiamat. Bahasa intinya tuh di hari akhirat itu kita kada kepanasan itu. Karena sudah kiparnya di dalam dunia. Nah itu juga kita sembahyang lah. Ketika kita hendak disab sini, anu ternyata kosong aja masih ini, seorang datang terdudi, lalu mau ulah jasab di belakang sorangan. Nah ini makruh nih. Alasan humab, ya biar jauh humab 1 menit. Imbah salam hanya berbelih dari kipas angin kada bapak. Imbah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ayo aja berdiri lagi. Nah carilah kipas angin seperti itu. Nah jadi intinya jangan sampai mengosongi sab di dalam sembahyang.
Dan seperti meninggalkan lapang di dalam sama yang di hadapannya serta mudah mendatangi dia. Nah, di hadapan sapna kosong mudah mendatangi, arti mudah mendatangi itu nyaman aja nanti ada nangalih tuh karena hanya kulir saja, karena hanya malas saja dan menutupi dia. Nah, ini jadi makruh dia. Seperti tertinggi tempat makmum pada imam, tinggi sedikit atau rendah, nah daripadanya itu kalau jadi masalah. Dan dengan tiada karena hajat. Dan jikalau di dalam masjid sekalipun, nah walaupun dalam masjid juga aja sih. Dan seperti yang mengikut dengan orang yang mukhallaf mazhabnya. Nah, itu juga makruh kita berimaman lawan orang nang belain mazhab, makruh aja. Cuma boleh sah sembahyangnya. Misalnya kita umpat bahan Muhammadiyah, pian sembahyang di masjid Muhammadiyah, sah aja sembahyangnya. Ya ada nang pian apa nanti kesinggahan aja sembahyang itu indah aja tuh bahan Muhammadiyah aja. Ada apa sama orang Islam? Ada apa sah aja. Nah, kenapa jadi makruh yo? Karena kita khawatir berbeda lawan orang. Nah, menurut ada biar di Muhammadiyah lapai orang bakonot orang ada bakonot seorang bakonot sorangan ada apa kayak itu tak adanya kita tetap membawa lagu kita walaupun ketika bakonot kita ada angkat tangan, cuma kita tetap membaca kunut. Orang anak sujud sambil lambat sedikit Allah mahdina nabi mana dari wapi nabi mana apa itu ada seorang baca kunut, jadi kada makan tangan apa sambil menghormati. Nah, karena pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU Haji Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu orang seperguruan sama. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari sembahyang di namanya di Muhammadiyah, sidin umpat ala Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan ketika sidin sembahyang di NU, sidin umpat bakonot lawan NU. Adanya kan orang kada membedakan. Nah, lalu kenapa jadi beda itu? Itu adalah sebuah organisasi sejarahnya itu karena kita zaman bahari itu kan negara kita ini dijajah oleh Belanda. Kita berkumpul itu kada sembarang orang boleh berkumpul, karena bila berkumpul itu dianggap kita akan merencanakan memberontak dengan Belanda, kada kawahan merdeka. Salah satu cara supaya cara berkumpul lalu diadakanlah kelompok-kelompok amaliyah bacaan, lalu terjadilah yang disebut dengan namanya organisasi. Ada namanya NU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Syarikat Islam dan sebagainya. Tetapi di luarnya beramalan, tapi di belakangnya menyusun kekuatan melawan Belanda. Itu sejarahnya kenapa jadi ada kelompok itu. Pada intinya mereka sama seperti itulah. Nah, jadi makruh aja tadi empat berbeda mazhab. Dan mengikut dengan orang yang fasik. Nah, makruh juga kita mengikut orang yang fasik. Fasik apa ya? Fasik ini mencampur antara nang baik dengan nang kada baik. Semuanya digawe sidin. Ya tadi zaman apa ngarannya nih? Zaman modern deh, hendak nang gaul. Nah, hendak nang gaul. Semuanya digawin itu namanya fasik. Lalu kita umpat beimaman orang fasik itu, nah maka jadi makruh jadinya. Dan yang bid'ah juga makruh. Nah, seperti mengikut yang sembahyang fardu dengan yang sembahyang sunat makruh juga. Tapi mau udah tahu apa boleh buat, biar bisalah nampak beimaman menggawili ke orang. Tak jaga wir. Setelah 2 rakaat, sekalinya nanti umpati orang menyunat. Nanti umpati orang menyunat atau makruh aja bahasa. Dan yang sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, kita udah tahu. Dikira kita orang sembahyang asar, sekalinya orang zuhur dulu dalam bed.
Nah, itu makruh aja. Boleh aja dan sahaja. Cuma makruh tadi lah. Dan demikian lagi makruh menyaringkan baca pada tempat yang perlahan dan memperlahankan baca pada tempat yang nyaring. Apa itu? Makruh menyaringkan baca pada tempat perlahan dan memperlahankan baca tempat yang nyaring. Yang nyaring itu kan 3. Maghrib, isya, subuh harus nyaring kalau baca Fatihah. Ternyata kita membaca gimit, nah itu makruh toh. Jadi kita tahu leh sembahyang di rumah, walaupun sorangan itu dianjurkan nyaring. Kayak menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangan kayak zuhur. Mau zuhur memang harus gimit. Artinya maksud gimit itu suara tetap mendengar lah, tetap bersuara, jangan tetap bersuara. Ini ada orang sampai yang zuhur saking gimitnya suaranya kededa. Nah itu kada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena rukun qaulih telinga harus mendengar. Sembahyang zuhur nyaring, sembahyang maghrib gimit. Nah itu makruh dok. Nah makruh apa huruf lah. Nah, tapi mau kada ingat bisa ulun bisa sembahyang asal kada ingat. Salih pada asal Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gitu. Kebian tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu ya asar. Gimit ya lagi. Gimit ya lagi. Karena kada ingat lah. Nah, itu karena kada bapak. Nah. Jadi bila nang nyaring harus tetap nyaring, nang gimit harus tetap gimit. Nah, pada tempat yang dan makruh bagi makmum membaca iring di belakang imam karena menyalahi ia akan itba. Makruh bagi makmum membaca bukan iring nyaring. Makruh bagi makmum membaca nyaring di belakang imam karena menyalahi itba itu artinya mengikut. Nah, bila kita jadi makmum membaca Fatihah jangan nyaring. Ini ada nyaring jadi makmum sampai ke 3 ikung sebelah kawan kedengaran. Ada at-tahiyyatu wabarakatuh. Menjadi imam anggaplah membimbing ada masalah karena imam seorang nih makmum. Nah, itu jangan sampai itu. Jadi benar saya kita benar saya itu jangan nyaring kayak itu karena koknya makruh. Karena pertama mengganggu orang, kedua menyalahi daripada imam lah, menyalahi daripada imam. Nah jadi kita jangan sampai cukup tadinya kita jangan mendengar kecuali sidin itu tulihan. Nah apa boleh buat paksa nyaring para sidin gimit aja bang sudah. Cuma karena sidin tulihan cuma jaga kawan tuh kawan kang patuh pada biarlah para sahulun maaf kanyaringan pada biar kanyaringan gitu. Nah karena pin lain imam karena makmum tuh harus gimit daripada imam. Nah, kalau imam itu boleh karena nyagin imam lah, imam tadinya dia membimbing. Nah, sumaqala Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan yang minggu tadi, lanjutkan minggu tadi lah, kamu ingat. Apa hukumnya menyentuh ketersentuh kalah bersalaman dengan anak tiri semalam itu kan minantu dengan mintuha lah. Nah, itu jelas kada batal ya kalau kada boleh kawin. Nah, sekarang dengan anak tiri, nah pertanyaan jawabannya anak tiri pun juga sama seperti minantu, tersentuh pun juga kada batal. Karena apa? Karena sudah kawin lawan kuitannya. Walaupun andai cerai juga atau mati juga tetap kada batal. Kenapa? Karena kada boleh mengawini. Karena kada boleh
kada boleh mengawini dan salawasan kada sing batalan tuh salawasan lah. Nah jadi jawabannya kada batal itulah. Nah, kecuali abahnya kawin lawan seorang tuh kada sadu kumpul. Mang kaya mintuh ada dijual lah. Nah, nang kawin kada sadu berkumpul. Artinya kada sing kumpulan 1 tahun 2 tahun kawin. Tapi kada sadu berkumpul. Guringan warah aja. Guringan makanan. Nyaman. Ada tahu juga kita rahasia orang aja kalau lah. Andai kita ada ya kalau lah. Andai kada berkumpul. Nah, itu ini ada orang tua bahari orang hiri melihat sidin tuh ninggal pas sidin dah berdua. Sidin tuh rasanya umur 70-an lah bisa sidin tuh. Sidin tuh mesra benar banget sidin tuh. Nah, jadi orang gaya ibari ingat benar orang tuh. Pian tokai jalan guring kayak palon ini tuh. Kumpul jelah. Nah, kau lagi pak aku jisin gua kumpul udah Tuhan sidin. Aku jisin asa betis takait dia senang amu dah. Jawaban sidin tuh. Asa betis takait di sidin. Bila kada takait di sini kada muda guring. Masyarakat benar sidin bahari subhanallah. Sidin untuk mana sidin tuh memberikan ilmu tuh bahari itulah. Artinya sampai ke Tuhan tuh masyarakat sidin tuh bagaya apa jadi panutan lah kayak itu nah. Jadi penasaran ulunnya kayak apa pian kayak menanam kan wajar dengan Tuhan kayak apa kawajak masih kayak pian ya. Nah kau lagi pangku aja sidin sudah. Nah cuma sidin akunnya yang penting apa kait betis tuh nare. Bila kada takait ada muda guring. Kalau kada takait kada mau tak guring subhanallah ya. Kelas adakah nang lain hendak bertakon engge may sisap. Pertama kali datang kalau Messi itu kalau kan bibirnya pasti di belakang lalagian sudah lah karena kan banyak orangnya nih. Kalau berduaan aja imam seikong lalu datang makmum bibinian. Kalau mau bibinian itu imamnya sebelah kiri. Kalau berduaan aja. Nah bila sudah kiri susun sudusannya nih. Anggaplah berempat berlima. Nah, ini masih kosong nih. Di kanan kosong, di kiri kosong. Nah, datang seikong. Lalu hendak bergabung, apakah di sebelah kanan, apakah di sebelah kiri. Apabila sama pada kosong, kanan kosong, kiri kosong, maka di sebelah kanan. Bila sudah ibak sebelah kanan, kiri masih kosong, ayo sebelah kiri. Nah, sudah hibak sebelah kiri nih hibaklah. Nah lalu datang duduk ini mau kada mau kan ulah biasa kedua nih di mana andaknya di tengah kah di kanan ujung kah di kiri ujung kah nang datang duduk sorangan nih. Nah apabila full maka dianjurkan di tengah. Nah di tengah. Cuma kalau sudah bisi sebelah kanan bisi. Ini maksudnya nang memulai. Nah, ini seperti ini baris pertama ini masih belimannya. Datang nang ini kanan hibak anyar kiri. Pol sudah seberes. Masih ada datang tadudi. Nah, di mana nih? Kosong nih. Masuk kosong nih baris kedua kosong. Maka andaklah di tengah. Datang pulang dudi sebelah kanan hibak anyar kiri sampai hibak. Nah, apabila datang tadi nama makruh tadi tah. Nah, ini masih kawas ikong lagi nih. Datang karena buka-buka mungkin tabaloh. Kahiga sini kada ada kipas angin. Sini kada ada kipas angin, di tengah ada kipas angin. Lalu sidin ambil di tengah. Nah, ini makruh tadi nih. Mulah sab nih. Karena masih ada di si kawal lagi.
Nah, itu makruh tadi. Nah itu Pak, mencari kenyamanan, kadang mencari apa nang seharusnya kayak itu nah, nang dicari itu nyaman, nang dicari. Tapi apabila belum sembahyang, ada apa-apa, menyamaman dudukan tuh nah, namun belum sembahyang, ada apa-apa. Ini belum pol lagi. Baris pertama ini masih belum pol, datang dulu di sebelah kanan, datang di pulang sebelah kanan pulang, tapi belum sembahyangan, itu kan masih kada apa-apa, masih aman karena belum sembahyang. Tetapi bila sudah sampai waktu sembahyang, kalau qamati salah karena berdirian, nah maka wajib mengisi nang kosong. Ya. Nah, makanan di belakang ini makruh jadinya. Selama di muka belum pol, lalu kita usap di belakang ini makruh nih. Berapa baris? Pokoknya makruh tuh. Makruh sepanjangan. Nah, makruh sepanjangan begitu ada. Jadi isilah sap nang kosong. Kalau belum sembahyangan, di mana aja duduk boleh aja, tidak apa-apa. Karena belum sembahyangan, belum sampai lagi, belum sampai azkamat lagi itu. Nah, boleh aja duduk di manakah. Memang ada hadis kalau lalakian abdal disab yang pertama, kalau bibinian abdal disab yang terakhir. Memang ada hadis, lalu anak di belakang bertaan. Nah, tapi jangan sampai itu menyalahgunakan hadis. Syarat yang terakhir itu apabila sudah di pertama penuh. Nah, pertama tuh bujur abdal di pertamanya abdal lagi karena dia tadahulu datang. Tadahulu datang tuh lebih abdal lagi daripada yang tadudi datang. Nah, maksud yang di belakang lebih abdal itu ketika di muka ini barisan muka kan binian, ada jauh pada muka ini kan ada lalakian. Nah, di situ nama orang itu, tapi dia di sisi lain dia lebih abdal. Kenapa? Dia tadahulu datang. Bujur yang di belakang tadi lebih abdal, tetapi ketika dia mengambil abdal ternyata mengurangi kaidah di mukanya harus diisi. Dia satu sisi menganggap abdal, tapi satu sisi dia tak kerjakan nang makruh. Yang kedua dia datang dalam bed. Nah, kalau ditimbang-timbang tetap lebih mulia nang di muka, tetap lebih mulia nang di muka. Nah, jadi isilah dahulu di muka baru ke belakang, itu adalah. Nah, karena kita sudah tahu, bisa-bisa lagi kita jangan salah nih ya. Misalnya kayaknya kita itu apabila azkamat, apabila kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sudah kita harus dapat jadi dah. Bila ketika hayya tanah, hayya itu bisa kita mari, lakasi. Nah, kayak itu. Semakin cepat kita berdiri itu semakin afdal namanya jamaah kita tuh. Jangan sampai kita mengurangi keabdalan nang kita sayang tuh. Kita sudah dalam kurungan, kita sudah di dalam apa yuk bahasanya itu, jaka ibarat semut itu di dalam gula sudah. Nah, kita kadang memanfaatkan gula itu. Kita sudah dalam masjid, kita sudah berwudu, kalimatnya sudah hayya 'alas shalah, masih aja belum berdiri, duduk aja masih. Imamnya sudah usalli, makan usalli, imam belum berdiri lagi. Ini mengurangi keabdalan sembahyang. Sayangnya tuh nah barakahnya tuh. Lain halnya kita tuh masih di jalanan wajar, terlambat wajar, sudah di dalam masjid sudah. Nah, hayya 'alas shalah tinggal makan kita takbir, nah belum juga lagi duduk aja masih pulang. Kayak tarawih tuh ya, kalau ada dulu
Tuntung berarti ya, hanya berdiri. Nah itu ngarannya kita tuh tertipu oleh nafsu kita. Kita seorang mengurangi bobot nilai amal kita. Nah asalnya 100%, bak orang pada 100%, karena sudah melalaikan. Itu termasuk kategori ada kata-kata fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, nang mereka lalai daripada sembahyang. Itu termasuk kategori lalai karena sudah di dalam panggilan hayya 'alas shalah sudah, ya masih aja berduduk lagi. Nah itu termasuk kategori lalai. Nah itu nang pawailun, celaka. Ada celaka tuh umayan kenapa pajak ibadah Tuhan tuh gerigitan, apa lagi nang ini sudah di dalam, apa lagi. Nah bertuhan maklum peribahasanya kan memang jauh nanti, terlambatnya wajar. Ini nang sudah di dalam belalakon. Nah belalakon seperti itu. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih cepat kita bergabung dengan imam lebih afdal. Sama kita masbuk misalnya lah, kita kan harus tadi memperdapati rokok. Setelah kita sampai ternyata imam sujud sudah, lalu kita beleha-leha. Nah aja hadang imam berdiri, itu termasuk kategori melalaikan juga. Pokoknya bila kita sudah sampai, ya sudah tak sampai gitu. Nah imam sujud, sudah kita Allahu Akbar, mata sujud langsung, jangan santai lah aja dapat apakah. Ada orang berdiri ya, ada nih lo nampakkan aja sambil lihat dulu. Nah itu kategori ada melalaikan sembahyang. Kan itu tuh sudah kategori melalaikan sembahyang, apalagi nang kada sing sembahyangan gitu. Nah artinya sudah diajarkan segera. Kenapa jadi diajarkan segera? Karena kita kada tahu umur tadi adalah, karena kita kada tahu umur. Nah sama halnya ketika kita mengqadha antara nang wajib dengan qadaan. Kita misalnya sembahyang asar, waktu asar masuk sudah, zuhur kada ada sembahyang, sampai waktu asar menggawi asarkah atau mengkada zuhur kah dahulu? Ketika sampai asar nih, nah mengkada zuhur kah dahulu atau menggawi asar kah langsung? Nah jawabannya menggawi nawajib dahulu. Nawajib namanya asar dahulu sudah sampai waktu. Amun kita menggawi zuhurnya sudah kelewatan nih, kita gawi zuhur di asar, artinya kita membayar hutang nih. Habis umur asar masih tahu hutang pulang. Nah 2 kali bayar hutang istilahnya. Tapi ketika kita menggawi asar, kita melaksanakan wajib dahulu, baru nang hutang tertinggal zuhur gitu. Artinya hormati dahulu yang punya waktu, baru waktu yang lain gitu. Nah hormati, maksud punya waktu kan waktu asar, berarti asar dahulu. Bila waktu maghrib dahulu, waktu isya dahulu gitu. Nah hanya menggawi keadaan yang lain seperti itu. Alas apakah lagi yang lain Bapak Ibu rahimakumullah? Kada ada lagi. Ya. Bila kada ada, kita membaca kitab Fatawadihul Mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Asar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul luqatah. Hukum luqatah. Luqatah itu artinya barang tercicir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan. Ada seorang perempuan wajadat masagha zahabin dia. Ada seorang perempuan mendapatkan satu tumpukan emas
Nah, bibiniannya dahaga bundalan emas. Sapakah bundalannya tuh sakilo kah dia tahu tuh. Wa min yami idzin hiya tas'alu an sahibihi. Ketika itu seorang perempuan tadi ya bertanya siapa ampunnya. Nah, jadi gitu juga bila orang berdahaga barang jangan langsung diambil karena lain ampun kita. Nah, bila dahaga maka kita bertanya siapa ampunnya. Wa tasarraha fil majalis, dan dia menerangkan di dalam satu perkumpulan. Wa fil munasabat annaha wajadahu, dan dia mensifatkan benda yang ia dapatkan itu. Wa in kana ahadun yas'alunahu famaza ta'malul alam lam yas'al anhu ahadun hal tabihu wa tasaddaqu. Maka pertanyaannya, apakah dia mengambil barang yang dia dapatkan tadi, apakah dia jual lalu ia sedekahkan harganya? Nah, maka jawabannya adalah setiap barang yang tercecer itu apapun bendanya itu disebut dengan namanya luqatah. Maka amaran Nabi Rasulullah menyuruh al-multaqitu ayyu'arrifaha. Siapa yang menemukan barang yang tercecer itu maka dia harus mengumumkannya. Nah, jadi kita kata aja bila kita dahaga barang benda nambah harga, kita harus umumkan siapa nang ampunnya ini didapatkan, misalnya dompet, emas, barang apa gitu. Nah, harus diumumkan. Nah, di mana mengumumkan? Bitajamu'at wal amakinal maznun, di tempat-tempat perkumpulan yang sekira orang mendengar. Nah, dan ketika dia mau umumkan itu hendaklah dia paliyati bi awsafiha, dia mensifatkan bandanya itu apa. Fa iza wajada wa ata bi alamatihi dabi'ahu, apabila ada orang yang mengakuinya maka ia harus mengembalikannya. Nah, jadi kita bila dahaga barang itu belikan, jangan dahaga barang disimpan. Dahaga dompet, dahaga apa, dahaga simpan ya lagi. Dahaga duit 100.000 ambil lagi. Padahal lain duit kita. Nah, kada boleh tak. Jadi apapun bila benda berharga atau kada berharga pun, artinya maksud kada berharga itu artinya kada lawas, itu harus kita umumkan. Nah, mengumumkannya apabila yaumin, syahran, usbu'. Tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, sampai setahun. Nah, jadi kita benda itu kada boleh kita rubah, kada boleh kita apa bila bendanya itu masih kawa utuh. Terkecuali bendanya itu bisa hangus, bisa rusak, bisa lenyap. Makanya pernah rusak. Misalnya dahaga pisang setandan. Pisang di jalanan setandan gugur bekas motor lalu. Nah, kada mungkin pisang itu diumumkan sampai setahun. Kada mungkin. Bila kita tetamu boleh mengambilnya dengan niat memelihara. Ambil, nah, tetap diumumkan siapa ada kehilangan pisang setandan, pisangnya pisang anu, pisang mahuli atau pisang pagat atau pisang ambun misalnya kan. Nah, ternyata setelah kita makan ada yang mengakui pisangnya ini aku penting benar apa biniku ngidam misalnya. Nah, maka kita wajib mengganti, kita wajib mengganti. Nah, jadi emas kan, lalu seorang perempuan kayak apa emas nih tetap diumumkan sampai setahun. Apabila sudah sampai setahun jasidin kada dana mengambilnya, iza wajada sahibat wa idza tasaddaq an sabiy sayyid. Apabila sampai setahun kada dana mengambilnya, maka itu adalah cara Allah Ta'ala razaqahullahu ilaiha. Allah memberi rezeki lawan si perempuan itu. Ambil lagi emas yang setumpuk tadi itu. Kehendak. Nah, artinya setelah diumumkan sampai setahun gak ada dana mengakuinya, nah berarti itu adalah rezeki miliknya, boleh kita ambil. Itu artinya cara Allah fa innahu razaqahullahu ilaihi. Nah,
Itu adalah Allah yang memberi rezeki, yang Allah menghalau kepadanya. Apabila kada diumakan kada boleh kita makan ampun orang, apalagi berkidip, apalagi orang ada yang melihat saya mau ambil semalam, dia tanya, dedek aja, begini itulah, dedek aja pokoknya itulah. Nah itu yang dimaksud dengan barang lokatah, karena orang bahari itu menyimpan emas itu kada pisit kayak ini pisit nyimpan emas lah. Orang bahari nyimpan emas kada pisit, karena bahari pisit ada di bawah bantal. Ya kalau lah ada di bawah apa namanya sajadah itu nah bahkan di bejaret anak nah dibujuk-bujuk mana. Jadi bila kemana-mana bawa sidin gitu kan, kemana-mana bawa sidin emas tuh orang bahari lain. Oh ini ada berkasnya lah ya. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, memudahkan rezeki yang halal, banyak rezeki berkat, panjang umur, sehat walafiat, taat amal ibadah, berikan kesehatan keafiatan, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, dan Allah kabulkan segala hajat dunia dan hajat akhirat, dan rajin yang salihah. Nabi wa nabi siratul Fatihah.